ada upaya mengamankan ya. Mengamankan itu ada dalam artian mengamankan ya udah jangan disembunyikan, atau saya agak khawatir juga mungkin dihilangkan gitu ya. Apa kalau itu mungkin bahasa di Orde Baru dikebumikan gitu ya. Jadi dimasukkan ke dalam bumi gitu. Nah, pastinya akan muncul apa ya istilahnya? Jadi rumor atau misalnya apa namanya dugaan-dugaan apakah sekarang meninggal dunia atau sudah ganti nama atau sudah apa operasi wajah itu sangat mungkin terjadi nanti. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Dari pemilu ke pemilu, Harun Masiku belum ketemu. Nah, ini tema kita hari ini. Kita akan ngobrol dengan Emerson Yunto dari Visi Integritas. Salah satu penggagas dari masyarakat enggan korupsi Indonesia. Saya enggan, Pak. Karena yang mengungkap isu Harun Masiku meninggal itu adalah Ketua MAKI. Masyarakat anti korupsi. Masyarakat anti korupsi Indonesia, Bonyamin. Dia bilang di media ya, Harun Masiku diprediksi sudah meninggal dunia. Padahal ini kan pencarian yang dilakukan selama 4 tahun ya. Atau bahkan menjelang 5 tahun lah kalau kita ngomong soal pemilu ya. Karena dari pemilu yang sebelumnya ke pemilu yang sekarang gitu. KPK sendiri mengklaim sudah mencari kemana-mana gitu ya, sampai ke tempat pembuangan akhir gitu ya. Tapi juga enggak dapat. Kalau kita lihat 1 minggu terakhir setelah Firly Bahuri dicopot, diberhentikan gitu ya, dan ada ketua KPK baru, terjadi penggeledahan di rumah Wahyu Setiawan ya, salah satu mantan anggota KPU ya, yang dicokok oleh KPK karena dianggap menerima suap dari Harun Masiku. Nah, ini kalau dinyatakan Harun Masiku meninggal, gimana sih? Kalau Harun, ya yang pertama harus diverifikasi lagi, dicek lagi kebenaran informasi bahwa dia meninggal. Kan kalau meninggal juga harus tahu misalnya meninggalnya kapan, sakit apa, atau karena faktor apa, dan kemudian di mana gitu ya. Karena memang masih simpang siur keberadaan Harun Masiku. Ada yang bilang di luar negeri, ada yang bilang sebenarnya sudah kembali ke tanah air tapi juga menghilang. Nah, kesimpang siuran ini kemudian juga masih belum jelas sampai saat ini, hampir 4 tahun. Kalau merujuk misalnya penetapan status DPO Harun Masiku kan di bulan Januari 2020 dan sampai saat ini sudah ini Januari 2024. Artinya sudah 4 tahun paling tidak Harun Masiku menghilang atau ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. Statusnya sudah tersangka sebenarnya ya? Statusnya sudah tersangka paling nggak ya. Kalau saksi biasanya nggak ekstrim ini ya. Nah, ini yang kemudian harus juga diselesaikan oleh KPK. Pertama adalah memburu kembali, memastikan Harun Masiku ini diproses secara hukum. Caranya apa? Dengan menangkap Harun Masiku ya. Entah ada di dalam negeri maupun juga di luar negeri. Kemudian yang kedua perlu juga dipikirkan, kalau Harun Masiku sampai dalam kurun waktu tidak mungkin sampai 5 tahun juga belum ditemukan, harus ada upaya hukum misalnya lebih lanjut. Misalnya kalau dari apa yang bisa dilakukan adalah proses persidangan secara absensia. Jadi tetap dimajukan ke pengadilan tanpa kehadiran dari si pelaku gitu, si terdakwa dalam hal ini. Dan itu diperbolehkan menurut hukum kita. Dan presidennya ada beberapa kasus ya. Jadi pada saat mau diproses orang itu melarikan diri, khusus di BLBI ada sejumlah buron BLBI yang ditetapkan sebagai tersangka kemudian dimajukan ke persidangan tanpa kehadiran si terdakwa. Proses tetap bisa berjalan dan hukumannya juga maksimal. Ini Harun Masiku isunya kan naik lagi ya, akhir-akhir ini gitu ya. Ini politis nggak sih sebenarnya gitu? Karena kita tahu dulu kan informasinya yang beredar, ya ini bukan sekedar Harun Masiku nih yang ada dalam skema suap gitu, tapi ada elit politik partai politik dari partai politik tertentu yang diduga sebenarnya
membackingi gitu ya. Nah ini kan karena masuk di arena pilpres, kok ada kesan ini jadi politis gitu. Gimana Son? Ya kalau kesan itu sih apa ya, sah-sah aja. Orang kan mau bilang apa terserah. Jadi kebetulan memang ini tahun politik. Tahun menjelang pemilu, kebetulan juga yang melibatkan elit gitu, petinggi partai politik tertentu ya. Nah lepas dari apakah ini ada muatan politis atau tidak, pekerjaan rumah KPK harus dilakukan, memburu Harun Masiku. Jadi mau tahun politik, tidak tahun politik, ini tanggung jawab KPK untuk membawa Harun Masiku dari pelariannya ke rumah tahanan di KPK nanti. Ini berarti KPK kalaupun ditodong terus-menerus lah ya. Ya artinya oleh publik selama ini kan bagaimana Harun Masiku, KPK juga supaya tidak dianggap politis juga harus menyelesaikan masalah-masalah penanganan korupsi misalnya yang terkait dengan pajak perusahaan besar yang selama ini menopang rezim yang berkuasa gitu ya. Ini kan juga agak macet nih, terutama setelah beberapa satu bukti dugaan korupsi yang ada di dalam truk itu ikut hilang dengan truknya sekaligus gitu, misalnya. Ini kan banyak ya, artinya pekerjaan rumah KPK sebenarnya tidak hanya bicara soal berburu Harun Masiku, tapi adalah menuntaskan kasus-kasus besar yang dianggap juga belum selesai. Kita masih ingat kasus Hambalang, kita masih ingat juga kasus IKTP, yang itu sebenarnya belum seluruhnya. Bansos yang belum seluruhnya diproses oleh KPK. Jadi agar KPK tidak terjebak dengan misalnya hanya isu soal Harun Masiku, semua kasus-kasus yang punya muara atau melibatkan elit tertentu diproses oleh KPK agar proses menjadi fair, bahwa KPK bisa jelaskan ke publik bahwa ini nggak ada kaitan dengan partai politik tertentu atau misalnya pesanan elit politik, pesanan atau terkait dengan capres cawapres tertentu. Jadi pendekatan atau hal yang dipakai oleh KPK adalah kacamata kuda. Jadi siapapun yang juga terlibat, partai politik manapun, dukung capres manapun, proses hukum tetap harus jalan. Ini kenapa ya Son? Kira-kira apa alasannya kenapa KPK itu selama ini sulit mengejar Harun Masiku? Karena di beberapa kasus sebelumnya kan KPK jago tuh nangkep siapa bendahara M. Nazarudin waktu itu ya. Nazarudin sampai ke Kolombia itu bisa dapat tuh. Nah kita juga nggak tahu ya, jadi jangan-jangan juga memang ada, nggak tahu bahasa sebutannya adalah sindikat atau kekuatan besar lain yang melindungi Harun Masiku. Karena apa? Ketika Harun Masiku ini diproses, pastinya dia akan teriak sebenarnya siapa aja yang diduga terlibat gitu ya. Maksudnya dia akan mengungkap. Betul, mengungkap, dia akan nyanyi gitu ya, siapa aja yang diduga terlibat yang pasti ini melibatkan elit partai politik tertentu. Nah dari kita di masyarakat sipil atau pegiat anti korupsi sebenarnya masa bodoh lah soal siapapun yang juga hajar aja, karena kalau bicara soal korupsi itu nggak pernah ada bicara soal partai koalisi, partai oposisi. Sepanjang ada kesempatan itu diembat gitu ya, partai politik atau elit-elit partai politik nanti. Yang penting jangan sampai lembaga penegak hukum dijadikan alat politik untuk mengejar kelompok tertentu gitu ya. Itu salah satu hal yang harus dijaga ya. Standar dari upaya penegakan hukum. Masih percaya dengan itu Son? Hari ini? Dengan pergantian Firly saya masih punya optimisme ya, punya harapan. Jadi kepimpinan KPK sekarang itu ya tanpa ada Firly menurut kita agak lebih punya harapan gitu ya. Apalagi misalnya ini kan mulai ada upaya tanda kutip ya berbenah, berpacu dalam waktu ya, bukan melodi Pak, untuk misalnya ada rekonsiliasi juga sepertinya dengan kelompok masyarakat sipil. Ya itu yang juga kita lihat. Jadi mulai KPK mulai terbuka gitu ya kepada masukan kritik banyak pihak, khususnya performan dalam perburuan DPO atau Harun Masiku ini, kemudian juga menyelesaikan beberapa kasus-kasus yang punya dimensi politik juga, itu juga masih dilakukan kan. Terakhir misalnya Gubernur Maluku Utara yang juga diproses itu kan punya relasi politik. Misalnya dia dianggap
pendukung Pak Jokowi lah atau partai tertentu, tapi KPK sudah mulai on the track kalau kita lihat melakukan pemeriksaan di rumah Pak Wahyu Setiawan atau bahkan juga memanggil Wahyu Setiawan ke KPK gitu. Walaupun juga dipertanyakan oleh Wahyu Setiawan, nangkap saya bisa, nangkap Harun Masiku nggak bisa begitu ya. Dia merasa hanya dia yang kemudian harus berhadapan dengan hukum. Ya. Gitu ya. Padahal ini menarik ya. Kalau kita lihat beberapa kasus-kasus korupsi yang kemudian DPO dan kemudian tertangkap atau menyerahkan diri, sebenarnya hukumannya rata-rata di bawah 10 tahun yang itu ya. Jadi paling 5, 6 tahun, 8 tahun. Kalau dengan tricky ada remisi pembebasan syarat gitu ya, atau cuti menjelang bebas, itu dia biasanya nggak nyampe separuhnya dia udah bebas. Menurutmu Son, Harun Masiku ini hilang, kabur, itu karena memang dia berniat kabur, menghindari pertanggungjawaban hukum, atau ada yang menyuruh dia kabur? Dugaan saya ada yang menyuruh kabur. Jadi kabur. Karena lagi tadi ini kalau Harun Masiku muncul, tidak hanya bicara soal menyeret elit partai politik, tapi membuat geger satu negara nih, karena keterlibatannya satu partai ini. Jadi nggak hanya bicara soal elit tapi partai gitu ya. Nah ini yang kayaknya daripada beresiko ya mungkin ya tadi ada upaya mengamankan ya. Mengamankan itu ada dalam artian mengamankan ya udah jangan disembunyikan. Atau saya agak khawatir juga mungkin dihilangkan gitu ya. Kalau itu mungkin bahasa di Orde Baru dikebumikan gitu ya. Jadi dimasukkan ke dalam bumi gitu. Nah pastinya akan muncul istilahnya. Jadi rumor atau misalnya dugaan-dugaan apakah sekarang meninggal dunia atau sudah ganti nama atau sudah operasi wajah itu sangat mungkin terjadi nanti. Son, ini kan pimpinan KPK tinggal 1 tahun lagi ya? Ya. Mungkin nggak sih mereka menuntaskan PR-PR yang banyak di era Firly ini? Saya punya harapan ya. Jadi ini KPK tanpa Firly saya pikir jauh lebih baik. Kira-kira setelah 1 tahun ke depan ini, prioritas pimpinan KPK untuk pembenahan dari sisi penegakan hukum yang mana, Son? Ya, ini ada fokus ya. Fokus kan sebenarnya kalau bicara di undang-undang korupsi itu kasus-kasus yang melibatkan aparat penegak hukum, kemudian eksekutif dan juga legislatif ya. Nah, proses-proses itu jadi harapannya adalah aktor kakap yang diproses oleh KPK. Plus juga adalah menuntaskan kasus-kasus lama yang itu belum tuntas. Jadi selalu kita kritik KPK, kecenderungan yang dilakukan KPK adalah hanya membongkar tapi nggak menuntaskan. Nah Harun Masiku ini juga salah satu indikator kinerja KPK ya. Jadi orang melihat dan akan bertanya terus soal di mana Harun Masiku, sudah ketangkap atau belum, masih hidup atau sudah meninggal. Nah ini tantangan berat di KPK di 1 tahun terakhir periodenya yang sekarang nanti. Terakhir Son, ya. Harun Masiku PR. Berani nggak KPK juga cawe-cawe, kita pakai istilah Pak Jokowi aja, cawe-cawe untuk menangani korupsi pemilu? Kalau kan data PPATK kemarin sudah mulai muncul ya. Bahkan sudah disampaikan, dilaporkan. Di situ ada kemungkinan penggunaan uang yang tidak jelas sumbernya untuk kepentingan kandidasi, kontestasi pemilu. Bahkan kemarin kita juga tahu salah satu tokoh agama gitu ya, bagi-bagi uang gitu ya dengan begitu sangat vulgarnya gitu. Itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa pemilu kita di 2024 ini makin jelek nih dari sisi integritas, dari sisi kualitas gitu. Berani nggak KPK ini di 1 tahun terakhir ya mereka mendedikasikan waktu terakhirnya untuk memastikan pemilu itu bersih, pemilu itu berintegritas, dan KPK memberikan kontribusi untuk pemilu yang sehat di 2024.
Ini pertanyaan yang susah gampang. Apakah mereka berani atau enggak? Sebenarnya jawabannya ada di mereka ya. Nah, cuma yang perlu digarisbawahi adalah KPK sekarang beda dengan KPK sebelumnya. Di 2019, sebelum 2019. KPK sekarang ada di wilayah eksekutif. Nah, ada di bawah pemerintahan Pak Jokowi kan. Pak Jokowi punya kepentingan terhadap pemilu hari ini. Betul, dengan pemilu hari dan itu kan juga yang banyak pihak menduga bahwa dana-dana politik yang kemudian jadi temuan PPATK itu kan mengarah ke salah satu capres tertentu ya. Jadi uang haram, uang korupsi yang kemudian diputar untuk tanda kutip pemenangan paslon tertentu. Ya kalau KPK kan tugasnya siapapun paslonnya bisa ditangani. Idealnya begitu. Sebenarnya apakah KPK sekarang ini adalah masih steril dari intervensi politik atau membuka diri dari intervensi politik menjadi intervensi eksekutif ya, misalnya apakah masih bisa dikendalikan atau tidak. Kalau itu terjadi mungkin ini buruk buat KPK. Jadi ya seperti harapan kita semua, KPK berani untuk proses misalnya kasus-kasus yang dari temuan PPATK. Karena kalau itu nggak dilakukan ya orang akan menilai bahwa ya KPK yang sekarang itu sama aja kayak Firly juga, agak sulit diharapkan. Oke Son, ya. Thank you insight-nya sahabat integritas. Kemana Harun Masiku? Di mana kita harus mencari? Apakah memang sudah meninggal seperti yang dinyatakan oleh Maki gitu ya? Atau sebenarnya masih beredar, masih hidup dan masih bisa dimintai pertanggungjawaban? Termasuk juga tadi ya PR KPK untuk memastikan pemilu 2024 adalah pemilu yang bersih lah gitu ya. Kalau kotor nggak kotor-kotor amat gitu. Sehingga kita juga bisa mendapatkan presiden dan wakil presiden yang juga bisa membawa harapan ke agenda pemberantasan korupsi yang lebih baik ke depan. Demikian sahabat integritas program Buka Kartu. Jangan lupa subscribe, like, klik tombol channel kita, kemudian berikan komentar jika memang sahabat integritas ingin berdiskusi, menyampaikan pendapat, ya, dan terus pantau channel ini. Atau kalau teman-teman yang lihat YouTube kita tahu informasi ada Harun Masiku, jangan lupa juga dikabarin. Oh, jangan ya. diumpetin. Bisa juga fotonya dikirimkan ya di komen YouTube kita gitu. Siapa tahu nanti kita bisa teruskan ke teman-teman KPK. Demikian kita jumpa lagi di program Buka Kartu selanjutnya. Sampai jumpa.